Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan part 1 tentang momen gaya atau torsi. Jadi Ibu mau jelasin, semisal kalian dapat soal momen gaya yang bentuknya batang seperti ini, kalian harus perhatikan clue-clue apa saja yang diberikan di soal. Misal, di soal itu diketahui ada massa batangnya 3 kg. Berarti dari situ ada satu gaya yang harus kalian tambahkan, yaitu adalah gaya berat. Nah, gaya berat sendiri letaknya itu ada di tengah-tengah. Jadi kalian perhatikan, kalau panjang AB dia bilang 100 cm, berarti W itu di tengah-tengah. W ya, di tengah-tengah itu 50 cm dari A dan 50 cm dari B. Nah, langkah berikutnya tentukan jarak dari W ke poros. Ya, dari W ke poros itu adalah LW. Nilainya itu adalah sisa dari 50 dikurang 30. Berarti LW itu sepanjang 20 cm. Kemudian kalian perhatikan, jika ada gaya yang bekerja di poros, contohnya seperti F2 ini, maka nilainya adalah 0. Tidak usah kalian hitung atau tidak usah kalian analisis, tinggal langsung dicoret dan nilainya adalah 0. Langkah yang berikutnya, apabila ada gaya yang membentuk sudut, harus kalian luruskan seperti ini. Nah, kalian harus ingat materi vektor. Apabila antara vektor yang lama dengan vektor yang baru dia tidak menghapit sudut, maka di sini adalah nilai dari F sin 30 derajat karena tidak menghapit. Kemudian kita tentukan jarak-jarak gaya-gaya yang bekerja ke titik poros. Di sini gaya F1 sin 30 berjarak 70 cm ke poros. Karena kita tahu panjang AB itu 100 cm, kalau dari poros ke B sudah 30, maka sisanya adalah 70 cm. Yang berikutnya jarak dari F3 ke poros itu sudah diketahui di soal ada 30 cm. Jadi tinggal kita analisis 3 buah gaya. Dari F1 sin 30, terus ada W sama ada F3. Langkah yang berikutnya kalian tentukan nilai dia positif atau negatif. Caranya bagaimana? Ibu akan demonstrasikan menggunakan penggaris ini. Semisal letaknya seperti ini, ya. Kemudian porosnya itu ada di sini, itu kita pegang seperti ini. Nah, F1 itu menarik batangnya ke atas, berarti kita tarik batang ini ke atas. Nah, maka batang ini akan terus berputar searah dengan perputaran jarum jam. Jika dia searah, maka nilainya adalah negatif, sesuai perjanjian tanda yang sudah dibuat. Kemudian untuk nilai W, ya, ini porosnya, nilai W ditarik ke bawah. Nah, maka akan menyebabkan batang ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan, maka nilai W di sini adalah positif. Yang berikutnya dari F3. Nih, ini kita jepit ya. F3 ditarik ke atas. Sret, ya kan? Maka batang ini akan bergerak berlawanan dengan jarum jam. Jika berlawanan, maka nilainya juga positif. Nah, bisa dilihat di sini ada F1 sin 30 negatif, ada W positif, ada F3 itu nilainya positif. Jika ditanya nilai to di titik O, di poros O, ini ya, maka tinggal kita kalikan antara gaya dengan jaraknya. Karena F1 sin 30 bernilai negatif, maka min F1 sin 30 dikali L1. L1 itu yang ini. Ini adalah L1, 70 cm. Jarak dari F1 ke poros. Kemudian ditambah W dikali RW. Ditambah F3 dikali L3. L3 itu yang ini. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan berikutnya adalah satuan dari L itu harus dalam meter.
Jadi diubah yang sentimeter ini ke dalam meter. Maka 70 itu adalah 0,7 meter, 20 itu adalah 0,2 meter, dan 30 itu adalah 0,3 meter. Tinggal kita masukkan nilainya. Min 10 dikali sin 30 adalah setengah, dikali L1 0,7 ditambah W. Nah, nilai W itu adalah M dikali G. Maka 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Maka 30 dikali LW nya 0,2 ditambah F3 20 dikali L3 0,3. Hasilnya adalah 10 coret dengan 2 dapat 5. 5 kali 0,7 3,5. Karena negatif berarti min 3,5 ditambah 30 kali 2 0,2 berarti adalah 6 ditambah 20 kali 0,3 juga 6. Hasilnya 6 tambah 6 12. 12 dikurang 3,5 berarti 8,5. Nah, karena hasilnya positif, untuk satuan Newton meter ya, nilai momen gaya itu satuannya Newton meter. Karena hasilnya positif, ini maknanya adalah sebesar 8,5 Newton meter. Positif itu adalah berlawanan, berarti berlawanan jarum jam. Nah, jadi untuk hasilnya, jika kalian dapatkan nilainya negatif, misal kalian dapat min 8,5, berarti artinya 8,5 Newton meter searah dengan jarum jam. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Batang AB yang panjangnya 100 cm, massa 3 kg, dan tidak diabaikan. Pada batang bekerja gaya 20 Newton dan 10 Newton seperti gambar berikut. Ini ada gambarnya. Kemudian, besar momen gaya dengan titik P sebagai porosnya adalah titik-titik. Gunakan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, clue pertama yang diberikan oleh soal adalah dari kalimat batang AB mempunyai massa 3 kg dan tidak diabaikan. Ini kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, dari kata-kata massa 3 kg dan tidak diabaikan, artinya ada satu buah gaya yang harus kita tambahkan dan letaknya itu ada di tengah-tengah dari batang AB. Jika batang AB panjangnya 100 cm, maka kita letakkan di tengah-tengah yang berjarak 50 cm dari salah satu ujungnya. Di sini ada nilai W. Nah, karena W ini berjarak 50 cm dari salah satu ujungnya, dari A 50 cm, dari B 50 cm, maka jarak dari W ke titik P atau poros P itu adalah LW. Dari mana nilai LW kita dapatkan 25 cm? Dari tadi kan W ke B itu 50 cm. Kita udah tahu dari P ke B itu 25 cm. Maka dari W ke P itu tinggal sisanya aja. 50 dikurang 25, kita dapat nilai LW itu adalah 25 cm. Yang kedua, kita tentukan jarak gaya yang bekerja di titik A ini dengan yang di titik B. Untuk memudahkan, kita beri nama terlebih dahulu. Ada F1, kemudian ada F2. Kemudian kita tentukan jarak dari F1 ke poros dengan jarak F2 ke poros. Jarak F1 ke poros itu berarti adalah L1 sepanjang 25 cm, dari sini ke sini 25 cm ditambah 50 cm, berarti L1 itu adalah 75 cm. Berikutnya, jarak dari F2 ke poros. Sudah ada keterangannya di sini dari gambar yang ada di soalnya. Tinggal kita beri nama kalau 25 cm itu adalah sebagai L2. L2 25 cm.
Jadi kita sudah tahu ada 3 buah gaya yang bekerja, ada F1, ada F2, ada W. Kemudian kita sudah menentukan jarak dari gaya ke poros yaitu L1, L2, dan LW. Langkah berikutnya yang harus kalian tentukan adalah nilai dari gaya tersebut positif atau negatif. Dilihat dari titik porosnya di titik P ini. Gaya yang bekerja di titik A ini berupa tarikan ke arah atas, jadi jika batang ini ditarik oleh F1 ke atas, maka batang ini akan bergerak ke atas searah dengan jarum jam. Nah, sesuai perjanjian tanda, jika searah maka nilainya adalah negatif. Kemudian W di sini, jika batang ini ditarik oleh W ke bawah, ya, dan porosnya di sini. Nah, ketika ditarik ke bawah, maka batang ini akan bergerak ke bawah, berputar, berlawanan dengan arah jarum jam. Jika berlawanan, maka nilainya akan menjadi positif. Kemudian, untuk F2, ketika B ini ditarik ke atas, maka batang akan bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jika berlawanan, maka nilainya juga positif. Nah, di sini kesimpulannya adalah nilai F1 negatif, W positif, dan F2 positif. Berikutnya, jika ditanya besar momen gaya pada titik P, maka kita tinggal rumuskan saja bahwa nilai to di titik P, to di titik P sama dengan min F1 dikali L1 plus W dikali LW plus F2 dikali L2. Dari F1 karena negatif, jadi di depannya negatif, kemudian L1 itu jaraknya, W itu positif dikali LW, kemudian F2 positif jadi plus F2 dikali L2. Nah, rumus ini nggak selalu baku, tinggal mengikuti aja gaya apa aja yang bekerja, kemudian nilainya positif atau negatif, dan tinggal dikalikan dengan jaraknya. Karena nilai momen gaya atau torsi itu adalah hasil perkalian antara gaya dengan jarak atau disimbolkan dengan L tadi. Berarti min F1 itu nilainya 20 dikali L1 75 cm diubah ke meter berarti 0,75 ditambah W. W itu adalah massa kali gravitasi. Berarti massanya 3 kg dikali 10 kemudian dikali LW. LW-nya itu 25 cm, berarti 0,25, kemudian ditambah F2 10 dikali dengan L2-nya 0,25. Maka hasil dari to P sama dengan min 20 dikali 75/100 ditambah 30 dikali 25/100 ditambah 10 dikali 25/100. To P sama dengan min 75 dibagi 100 itu /4 dan dikali 20 maka hasilnya adalah min 15. Kemudian ditambah 25/100 itu kan 1/4 dikali 30 berarti 7,5 ditambah 25/100 1/4 dikali 10 berarti 2,5. Maka hasil to P adalah sama dengan min 5 Newton meter. Satuan dari momen gaya itu adalah Newton meter. Nah, hasil negatif di sini artinya adalah jadi besar momen gaya di titik P adalah sebesar 5 Newton meter
Dan karena hasilnya negatif, maka negatif ini artinya dia searah dengan jarum jam. Gitu. Jadi 5 Nm ini adalah besarnya dan min itu menunjukkan arahnya yang dia adalah searah dengan jarum jam. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besar yaitu 10 Newton seperti gambar berikut. Pertanyaannya, jika tongkat diputar di titik C, tentukan momen gaya total. Nah, dari batang A, B, C, D ini, titik porosnya itu adalah titik C. Kemudian ada satu buah gaya, yaitu F1, yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi, gaya F1 ini kita luruskan terlebih dahulu, membentuk F1 sin 30. Setelah itu, kita tentukan jarak masing-masing gaya ke poros. Dari F1 sin 30 ke poros itu sebagai L1, 20 cm ditambah 10 cm berarti 30 cm. Kita ubah ke meter berarti nilainya menjadi 0,3 meter. Kemudian jarak F2 ke poros yaitu adalah L2. L2 sama dengan 10 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Sama halnya dengan jarak F3 ke poros itu juga sebesar 10 cm, maka sama dengan 0,1 meter. Langkah berikutnya, kalian tentukan nilai F-nya itu positif atau negatif. Di sini ada F1 sin 30, menarik batang ke arah atas, maka batang ini akan berputar searah dengan jarum jam. Jika searah, maka nilainya negatif. Untuk nilai F2 menarik batang ke arah bawah, sehingga batang akan bergerak ke bawah, kemudian lanjut terus berlawanan dengan jarum jam. Jika berlawanan, maka nilainya positif. Kemudian ada F3 menarik batang ke atas, maka batang akan bergerak ke arah atas, kemudian berputar berlawanan dengan jarum jam sehingga nilainya positif. Jadi kesimpulannya, F1 sin 30 negatif, F2 positif, F3 juga positif. Nah, kalau misalkan ditanya momen gaya di titik C, maka min F1 sin 30 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 ditambah F3 dikali L3. Tinggal kita masukkan nilai masing-masing gayanya F1, F2, dan F3 itu sebesar 10 Newton. Nilai sin 30 itu sama dengan setengah, kemudian untuk L1 itu nilainya 0,3, dan nilai dari L2 dan L3 itu sama yaitu 0,1. Nah, 10 dikali setengah artinya adalah 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 besarnya 5, kemudian dikali 0,3 sama dengan min 1,5. Ditambah 10 kali 0,1 sama dengan 1, ditambah 10 dikali 0,1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurang 1,5, maka besar tau atau momen gaya di titik C sama dengan 0,5 Nm. Jadi bisa disimpulkan, besarnya momen gaya di titik C adalah 0,5 Nm berlawanan jarum jam karena nilainya positif. Batang AC sepanjang 4 meter dengan poros titik A dengan gaya F1 sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 12 Newton, sudut-sudut ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Kemudian, jika titik B berada di tengah batang AC, tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini, massa batang diminta untuk diabaikan. Apabila dalam kalimat soalnya itu dia mengatakan bahwa dalam kasus ini massa batang diminta untuk diabaikan, maka tidak perlu kita tambahkan gaya berat. Sehingga kita langsung fokus ke gaya-gaya apa saja yang bekerja di batang tersebut. Di sini ada F1 20 Newton, dia membentuk sudut 60 derajat. Kita tarik komponen gaya yang tegak lurus terhadap batang, di sini ada F1 sin 60. Kemudian ada F2 12 Newton yang membentuk sudut 60 derajat juga. Kita tarik gaya yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap batangnya. Di sini menjadi F2 sin 60 derajat. Kemudian kita tentukan jarak
atau panjang dari gaya yang bekerja ke poros. Di sini L1 adalah jarak dari F1 ke poros, kemudian L2 itu adalah jarak dari F2 ke poros. Untuk nilai L1 itu sepanjang batang AC sendiri, sehingga L1 sama dengan 4 meter. Kemudian untuk L2 ini adalah 2 meter. Dari mana bisa kita dapatkan 2 meter? Di sini dibilang, jika titik B berada di tengah batang AC, titik B berada di tengah, artinya dari A ke B sama dengan B ke C. Kalau panjang awalnya 4 meter, maka tengah-tengahnya itu adalah 2 meter. Setelah itu, kita tentukan nilai F itu positif atau negatif. Di sini, apabila ada menarik gaya ke arah atas, sehingga batang ini bergerak ke atas, kemudian berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai F2 di sini adalah positif. Sedangkan untuk F1, ini menarik batang akan bergerak ke bawah, kemudian berputar searah dengan arah jarum jam. Maka nilai F1 sama dengan negatif. Jika ditanya momen gaya yang bekerja pada batang AC dengan porosnya adalah A, maka tau A sama dengan min F1 sin 60 dikali L1 ditambah F2 sin 60 derajat dikali L2. Di sini nilai F1 min dan F2-nya plus. Tinggal kita masukkan nilai F1 20 dikali sin 60 itu setengah akar 3 dikali L1-nya 4. Kemudian F2 itu nilainya 12 dikali sin 60 setengah akar 3 juga dikali L2 itu sebesar 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 4, maka min 40 akar 3. Ditambah 12 dikali 2, kemudian dibagi 2. 2-nya kita coret, maka sisanya itu adalah 12 akar 3. 40 akar 3 min ditambah dengan 12 akar 3, maka hasil tau A sama dengan min 28 akar 3 Newton meter. Berdasarkan hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa jadi besar momen gaya di titik A di poros A ini adalah 28 akar 3 Newton meter searah jarum jam. Kenapa searah? Karena nilainya adalah negatif. Batang AB sepanjang 2 meter dengan poros titik A dengan gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 60 derajat seperti gambar berikut. Pertanyaannya adalah tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB. Nah, di sini karena gaya 12 Newton ini membentuk sudut 60 derajat, maka kita buat komponen gaya tegak lurus terhadap batang, yaitu F sin 60 derajat, dan panjang dari poros ke gaya itu sepanjang L. Jika ditanya besar momen gaya, maka tau A sama dengan min F sin 60 derajat dikali L. Karena F-nya itu 12, kita masukkan angka 12, kemudian sin 60 adalah setengah akar 3, dan dikalikan 2 karena panjang batang AB sepanjang 2 meter. Maka nilai tau A sama dengan min 12 akar 3 Newton meter. Dari hasil tersebut, nilai negatif menunjukkan bahwa besar momen gaya di titik B adalah 12 akar 3 Newton meter searah dengan jarum jam. Soal berikutnya, sebuah batang homogen bermassa 4 kg dan panjangnya 2 meter diputar melalui poros yang berada 50 cm dari salah satu ujungnya. Momen gaya yang dialami batang tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, untuk soal ini agak berbeda dari soal-soal yang lain karena dia hanya berupa narasi tanpa ada gambar di awal, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsa dari cerita yang ada di soal. Misal, ada sebuah batang ya kan yang panjangnya L, di mana L itu adalah 2 meter, kemudian porosnya itu terletak 50 cm dari salah satu ujungnya. Nah, di sini poros lingkaran berwarna biru ini adalah poros, kemudian dia terletak 50 cm dari salah satu ujung. Jadi boleh dari ujung yang kiri atau dari ujung yang kanan. Untuk gambar yang ini Ibu buat dari ujung yang kiri. Kemudian pertanyaannya adalah momen gaya yang dialami batang tersebut. Jadi di sini kita harus menganalisis ada satu gaya implisit atau yang tidak diceritakan dari soalnya. Ketika
disebutkan batang tersebut mempunyai massa 4 kg, artinya batang tersebut mempunyai gaya berat atau W. Ya, jadi harus selalu diingat ketika batangnya punya massa, maka dia akan ada nilai W. Yang mana W ini nilainya pasti akan ada di tengah-tengah. Ketika W ini berada di tengah-tengah, jika panjang batangnya itu adalah 2 meter, maka dia akan berada di 1 meter dari ujungnya. Nah, karena poros tadi sudah berada 50 cm dari salah satu ujungnya, maka W ini berada pada 50 cm dari porosnya. Kemudian, nilai W itu adalah M dikali G, yang mana M-nya 4 kilo, G itu nilai percepatan gravitasi kita pakai 10, 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Kemudian, jarak dari W ke poros itu sebesar 50 cm atau LW ya, LW sama dengan 50 cm, kita ubah ke meter sama dengan 0,5 meter. Jika ditanya momen gaya, maka nilai TO sama dengan W dikali LW, karena hanya ada gaya W yang berperan. Kemudian nilai W 40 dikali LW-nya 0,5 atau setengah, maka nilai TO atau momen gayanya sebesar 20 Nm. Soal berikutnya, sebuah tongkat homogen AD sepanjang 40 cm dikenakan gaya seperti gambar berikut. Di sini ada F1, ada F2, ada F3, dan ada F4 yang membentuk sudut 30 derajat. Jika massa tongkat diabaikan, momen gaya tongkat apabila tongkat diputar pada titik B adalah sebesar titik-titik-titik. Pertama, perhatikan massa tongkat diabaikan, berarti tidak ada gaya berat dari batang tersebut. Kedua, ada gaya yang bekerja di poros F2, maka nilai F2 langsung tidak usah kita perhitungkan atau kita anggap saja dia bernilai 0. Kemudian ada F1 yang berjarak L1, ya, L1 ini sepanjang 20 cm, karena panjang AD 40, di sini sudah 10-10, maka sisa dari L1 itu adalah 20 cm atau 0,2 meter. Yang berikutnya, gaya F3, jaraknya ke poros itu sepanjang 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian ada F4 yang membentuk sudut 30 derajat, maka kita tarik atau kita buat komponen tegak lurusnya, yaitu F4 sin 30 derajat. Yang berjarak ke poros itu sepanjang 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian kita tentukan nilai gaya-gaya yang bekerja itu positif atau negatif. Jika F1 ini arahnya ke bawah, maka dia akan menarik batang bergerak ke bawah, kemudian berputar berlawanan dengan jarum jam, sehingga nilai F1 positif. Sedangkan untuk F3, dia di sebelah kanan poros, kemudian dia menarik batang ke atas, maka batang akan bergerak ke arah atas, kemudian akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga nilainya juga positif. Kemudian untuk F4 ini dia menariknya ke bawah, ya, maka akan membuat batang bergerak ke bawah, kemudian berputar searah dengan arah jarum jam sehingga nilainya negatif. Jadi jika ditanya besar momen gaya di titik B, maka TO B sama dengan F1 dikali L1 plus F3 dikali L3 min F4 sin 30 dikali L4. Nah, untuk nilai F1-nya 10, L1-nya 0,2, ditambah 20 adalah nilai F3-nya, dikali 0,1. Itu L3, 10 cm diubah ke meter, kemudian F4-nya 12, dikali sin 30 itu adalah setengah, dikali 0,2. 0,2 itu jarak dari B ke D. 20 cm diubah ke meter jadi 0,2. Sehingga TO B sama dengan 2 dari 10 dikali 0,2 ditambah 2 dari 20 dikali 0,1 dikurang. 2 dicoret dengan 0,2, 0,1. 0,1 dikali 12 adalah 1,2. Sehingga 2 tambah 2, 4 dikurang 1,2 berarti 2,8 Newton meter. Jika ditanya arahnya, karena hasilnya positif, berarti besar momen gaya di titik B adalah 2,8 Nm dan arahnya berlawanan dengan jarum jam karena hasilnya positif.
Next, ke soal berikutnya, ada batang homogen yang panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti gambar berikut. Bila batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O, besar momen gayanya adalah titik-titik-titik. Nah, di sini panjang batangnya itu 6 meter, kemudian porosnya ini yang lingkaran hitam berjarak 2 meter dari ujung A. Kemudian di sini ada gaya yang berperan, yaitu gaya berat karena batangnya itu mempunyai massa 4 kg sehingga W-nya itu M kali G sama dengan 4 kali 10, W sama dengan 40 Newton. Nah, gaya berat ini berjarak 1 meter dari poros karena jika panjangnya 6 meter, maka tengah-tengah dari 6 meter itu adalah 3. Jika dari A ke titik O sudah 2 meter, maka dari O ke W ini sisanya adalah 1 meter. Kemudian jika ditanya momen gaya, maka nilai TO sama dengan W dikali LW, di mana W-nya 40 Newton dan LW-nya itu 1. Maka nilai TO sebesar 40 Nm. Soal berikutnya, sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika besar F 280 Newton, maka momen gaya pada titik O adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita harus menganalisis ada gaya apa saja yang bekerja, karena di soal disebutkan bahwa batang tersebut memiliki massa 3 kg, maka tongkat memiliki beban atau berat W1 yang mana letaknya berada di tengah-tengah sebesar massa batang dikali gravitasi. Jika massanya 3 dikali 10, maka nilai W1 sama dengan 30 Newton. Kemudian letak W1 ini berjarak L1 dari poros O, yang mana nilai L1 ini adalah nilai tengah-tengah dari panjang keseluruhan tongkat. Jika panjangnya 40, maka tengah-tengahnya itu adalah 20 cm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,2 meter. Kemudian beban di ujung di sini diberikan nilai 2 kg. Jangan kita anggap bahwa 2 kg ini adalah bebannya. Ini hanya baru massa, sehingga untuk menghasilkan beban atau nilai W2, kita kalikan massa beban dengan gravitasi, sehingga 2 dikali 10, W2 sebesar 20 Newton. Nah, langkah berikutnya kita tentukan nilai gaya-gaya yang bekerja itu positif atau negatif. Untuk F, apabila ditarik ke atas, maka batang akan bergerak ke atas kemudian berputar berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya positif. Sedangkan untuk W1 dan W2, keduanya akan menarik batang ke arah bawah, kemudian berputar searah dengan jarum jam sehingga nilainya negatif. Jika ditanya besar momen gaya pada titik O, maka TO O sama dengan F dikali LF, karena positif ya, dikurang W1 dikali L1, dikurang W2 dikali L2. F nilainya 280 dikali LF itu 0,05. Di sini sudah ada dari soalnya 5 cm diubah ke meter 0,05 meter. Kemudian dikurang W1 30 dikali 0,2 itu L1 dikurang 20 dari W2 dikali 0,4 itu adalah L2. 280 dikali 0,05 hasilnya 14, dikurang 30 kali 0,2 hasilnya 6, dikurang 20 dikali 0,4 hasilnya 8. Jika kita jumlahkan secara keseluruhan, maka akan menghasilkan nilai TO sama dengan 0. Jika nilai torsi sama dengan 0, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa sistem berada dalam keadaan setimbang, yang mana akan kita pelajari pada subbab yang berikutnya. Thank you for watching.